Sejauh manapun orang pergi dan berlari, sejauh itu pula kasih-Mu akan terus menjangkau dan menarik mereka. Supaya mereka berseru, ya Aba, ya Bapa, Engkau yang penuh kasih. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihibur, air mata dihapus, kelemahan dilenyapkan. Sesungguhnya Engkaulah jawaban dari segala sesuatu atas kehidupan kami, bahkan atas setiap misteri yang tidak terpecahkan oleh akal budi pikiran manusia. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita dalam Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Masalah kita boleh besar, pergumulan boleh ada, tetapi iman kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang lebih besar. Kegagalanmu, kesalahanmu, pelanggaranmu boleh ada, tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semuanya itu. Itulah sebabnya saudara boleh ada di tempat ini untuk boleh bersyukur dan memuji Tuhan. Bahkan yang mendengarkan kabar baik ini dimanapun, mereka akan mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Yang kita bicarakan pada hari ini adalah, saudara, mata kita melihat. Karena itu banyak hal yang kita lihat. Dan juga banyak sekali yang ditunjukkan dan dipertontonkan oleh dunia ini kepada saudara. Sehingga apa yang dilihat akan mempengaruhi pikiran seseorang, saudara. Itulah yang membuat orang semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Dan semakin merasa tidak layak, terhukum dan terhakimi. Bahkan di saat mereka datang ibadah seperti ini pun, keberdosaan mereka selalu kelihatan. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak menunjukkan semuanya itu kepada saudara. Ada satu hal yang ditunjukkan kepada kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak berubah. Tuhan tetap menunjukkan hanya satu, yaitu kasih-Nya. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 5. Ya. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan kepada saya, kepada dunia ini, dari suku, kaum dan bahasa, dari setiap agama manapun, saudara. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jangan katakan Tuhan itu mengasihi kalau kita tidak berdosa. Justru ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow. Di mana saudara temukan? Di kitab suci mana? Di pengajaran mana yang kita dapatkan? Ada satu kepastian. Semua hanya usaha, hanya kalau boleh. Namanya juga manusia berusaha. Syukur-syukur bisa. Ya kalau tidak bisa apa mau dikata. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa kita yang telah dibenarkan oleh darah Yesus pasti diselamatkan. Kita yang telah diperdamaikan pasti diselamatkan. Memang seharusnya kita mati. Hidup kita tidak bisa menyelamatkan kita karena hidup kita akan berakhir pada kematian. Tapi hidup Kristus, itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kita dibenarkan karena kita tadi sudah di dalam pelanggaran. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mari kita lihat berikutnya. Maka yang kelihatan apa sih? Namanya juga Tuhan menunjukkan kasih. Ya, kalau saya menunjukkan kertas kepada saudara, maka saudara yang melihat adalah kertas, nggak ada yang lain. Saya menunjukkan kertas, saudara tidak akan melihat emas atau yang lain ya. Saudara hanya melihat kertas, karena itu yang ditunjukkan. Nah kalau Tuhan menunjukkan kasih-Nya, apa yang kelihatan? Kasih-Nya. Tapi kenapa di gereja kok orang susah melihat kasih Tuhan? Karena yang ditunjukkan bukan kasih Tuhan. Yang ditunjukkan penghukuman, yang ditunjukkan penghakiman. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang kelihatan adalah kasih-Nya, bukan perbuatan kita. Karena perbuatan kita tidak pernah sempurna, saudara. Perbuatan kita selalu ada kurang dan kurang, minus ya, selalu kurang dan kurang. Tidak akan pernah cukup. Ya,
Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya bukan perbuatan kita. Yang kelihatan adalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang sempurna, bukan pribadiku yang penuh dengan kekurangan. Tapi pribadi Tuhan yang sempurna, pribadi Tuhan yang penuh dengan kasih, bukan pribadi manusia yang mengasihi dengan syarat. Jangankan mengasihi satu dengan yang lain. Kadang-kadang di dalam hubungan suami istri pun masih bisa miss tentang kasih, saudara ya. Tapi ketika saudara menerima kasih Tuhan ini, kasih inilah yang membuat saudara bisa mengasihi. Yang kelihatan adalah pribadi Tuhan, bukan pribadi kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya, bukan dosa kita atau kesalahan kita. Nah ini lihat saudara ya. Jadi Tuhan bukan menunjukkan dosa, kesalahan dan pelanggaran kita, tapi yang ditunjukkan adalah kasih-Nya. Kalau orang agamawi, dia akan membongkar dosa, di mana kesalahannya, di mana miss-nya. Kamu kurang berdoa, kamu kurang baca Alkitab, kamu kurang setia, kamu kurang tekun, dan lain sebagainya saudara. Jadi orang agamawi akan selalu menunjukkan kesalahan. Ingat saudara peristiwa ketika seorang perempuan yang kedapatan berzinah, lalu dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi ke hadapan Yesus. Yang membawa itu adalah pemimpin-pemimpin agama. Apa bedanya dengan pendeta-pendeta saudara yang membawa orang ini kepada Yesus. Dan menunjukkan dosanya, menunjukkan kesalahannya. Dan memberikan penghukuman yang harus diterimanya. Tapi beda dengan Yesus. Yesus menunjukkan kasih, bukan penghukuman. Dan kasih itulah yang membebaskan perempuan itu dari perzinahannya. Bukan penghukuman, ya, bukan penghakiman diberikan oleh orang agamawi. Kita lihat berikutnya saudara. Pertama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Adam. Kalau sebelum dosa saya tidak perlu ceritakan. Karena semuanya sangat baik, bahkan sungguh sangat baik ya. Sampai hari ke-7 di mana Tuhan menyatakan kasih yang sempurna kepada Adam. Dan Adam menikmati persekutuan, fellowship dengan Bapa Surgawi. Namun peristiwanya setelah jatuh dalam dosa. Ya, karena semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Hanya Adam manusia yang tidak pernah berdosa. Lalu berdosa. Kalau kita sudah terlahir dari dosa, lalu dibenarkan saudara ya. Nah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Adam. Kejadian 3:8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kok selama ini Adam begitu indahnya bercengkrama dengan Tuhan di taman itu. Sekarang ada perbedaan yang sangat menyolok. Lalu Adam bersembunyi. Ada apa dengan Adam? Ada apa denganmu Adam? Kenapa kau bersembunyi? Selama ini kita biasa-biasa saja. Namun dia telah bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan tahu kalau Adam sudah memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Intinya Tuhan tahu kalau Adam sudah tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau kalau Adam sudah berdosa. Dan yang Tuhan lakukan, Tuhan tahu juga di mana Adam ada. Dia tahu. Karena dia Tuhan yang Maha tahu. Dia tahu kalau Adam itu ada bersembunyi. Tapi Tuhan panggil dia, saudara. Ini adalah bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Adam. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, akibat dosa yang pertama adalah menjadi takut. Ketakutan itu membawa manusia stres, makanya banyak psikiater, banyak muncul hal-hal lain yang menenangkan pikiran manusia. Tapi apakah itu jawabannya? Bagi sebagian orang. Tapi jawaban yang paling mujarab adalah Yesus Kristus, Raja Damai. Kenapa engkau tidak damai? Karena something wrong, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi apakah saudara akan berhenti di dalam kesalahan itu? Datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menghakimi dan tidak menolak kita. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ayat berikutnya saudara, Tuhan tidak mempermasalahkan kalau kamu itu telanjang. Loh, kita lihat di dalam berikutnya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Adam. Tuhan datang ke Taman Eden kepada Adam. Tuhan mencari Adam dan Tuhan memanggil Adam. Bukankah ini buktinya Tuhan mengasihi Adam? Jadi Tuhan datang ke sana. Dia mencari.
Dia terus mau menunjukkan kasihnya. Walaupun kau berlari, engkau bersembunyi, aku tetap mengasihimu. Kira-kira begitu. Memang kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Dan konsekuensi perbuatanmu engkau akan terima. Namun kasihku tidak akan pernah gagal. Engkau sudah gagal, tapi kasihku tidak pernah gagal dalam hidupmu. Seharusnya Adam itu masuk neraka, saudara ya. Kalau orang bahas di teologi harusnya masuk neraka. Ya mungkin ada polemik, tapi bagi saya, paman saya, Adam tidak masuk neraka. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda di dalam responnya Adam. Karena nanti ayat berikutnya kita akan tahu. Kalaupun orang memperdebatkan terserah. Adam mendengar bunyi langkah dan suara Tuhan. Adam menjadi takut karena Adam telanjang sehingga Adam bersembunyi. Lalu ayat berikutnya apa yang dilakukan di sana? Tuhan tidak menunjukkan dosa ketelanjangan Adam tetapi menutupinya dengan kasih-Nya. Nah itu dia saudara. Kalau agama kan bongkar gitu ya. Bongkar supaya lepas gitu ya. Saudara, ini Tuhan tidak menunjukkan ketelanjangan Adam. Saya nggak mau tahu kamu telanjang. Yang saya tahu, yang kamu harus tahu bahwa aku mengasihimu meskipun di dalam ketelanjanganmu. Sebelumnya juga dia telanjang kok. Kalau menurut pikiran manusia. Tapi dia sebelumnya penuh kemuliaan Tuhan. Sekarang hilang kemuliaan Tuhan. Jadi pakaian saudara bukan pakaian seperti ini, tapi kemuliaan Tuhan yang menyelubungi kita. Dalam Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Disinilah awal mula perbuatan manusia. Campur tangan dengan perbuatan Tuhan. Saudara tahu bahwa di dalam kejadian pertama sampai hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan yang mengerjakan semuanya, hari ke-7 sudah istirahat. Tidak ada di sana satupun karya pekerjaan daripada Adam. Tapi setelah jatuh dalam dosa, maka Adam melakukan suatu perbuatan, yaitu membuat pakaiannya. Dan itu adalah hal yang bagus. Itu adalah satu baiklah menurut pikiran manusia ya. Baik menurut pikiran manusia, tapi tidak baik, tapi tidak benar. Baik tapi tidak benar. Yang dilakukan manusia selalu mengerjakan baik, tapi tidak benar, saudara. Benar itu udah pasti baik, walaupun tidak semua orang bisa menerimanya. Ya. Lalu apa yang kau lakukan? Tuhan membuat pakaian mereka. Apa yang kau lakukan ini salah. Bukan begini caranya Adam untuk kau menutupi ketelanjanganmu. Bukan dengan segala usaha dan ritual yang bisa kau lakukan, dengan upaya yang bisa kau kerjakan, dengan keringatmu, menyemak daun ara, lalu menyulam itu, membentuk, mendesain itu, membuat pakaianmu. Tapi langsung diganti oleh Tuhan dari kulit binatang. Artinya apa? Ada penumpahan darah, saudara. Jadi langsung diganti pakaiannya. Pakaian agamawinya. Diganti dengan pakaian kasih. Itulah sebabnya, itulah dasarnya Adam itu masuk sorga. Karena dia menerima kasih Tuhan. Ya, dia menerima kasih Tuhan. Jadi dosa bukan penghalang untuk masuk sorga. Tapi Anda menerima atau menolak, itu saja saudara. Karena yang menyelesaikan dosa itu hanya Tuhan sendiri. Usaha manusia tidak bisa. Ya, membuat pakaian dari kulit binatang, ada pengorbanan, ada darah. Adam dan Hawa menerima kasih Tuhan. Sampai di sini clear. Itu sebabnya saudara, Adam tetap punya regenerasi. Dan dia tetap diselamatkan karena dia menerima kasih Tuhan. Walaupun dia berdosa. Konsekuensi, ya dia terima. Nah selanjutnya kita akan lihat lagi. Kasih menutupi segala pelanggaran. Inilah kasih yang sesungguhnya saudara ya. Dalam Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran. Ahli Taurat orang Farisi benci kepada perempuan yang berzina ini, saudara, menghakimi dan melemparnya ke depan Yesus Kristus. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Menutupi segala pelanggaran. Di manakah kasih kita dapatkan seperti ini? Selain daripada kasih Tuhan, dari kasih Yesus. Roma 5 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jauh sebelum salib, Daud sudah mendapatkan pewahyuan ini, saudara. Daud sudah mendapatkan pewahyuan ini. Daud gagal loh, saudara. Sebagai raja dia gagal. Dia berzina, dia melakukan dosa yang kasar lah gitu ya. Kurang lebih seperti perempuan berzina tadi.
Dia bahkan pembunuh darah dingin, saudara. Itu udah kena pasal berlapis. Tapi tetap Tuhan mengatakan bahwa Daud berkenan di hatinya. David, beloved, yang dikasihi, yang dicintai. Daud tidak menolak kasih Tuhan. Dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi diampuni, ditutupi, tidak diperhitungkan. Saya sudah pernah katakan, kita ini pasif, saudara. Menerima. Jadi diampuni, terimalah pengampunan itu. Ditutupi, terimalah. Jangan ungkit lagi. Jangan buka-buka lagi ya. Jangan lagi. Udah ditutupi. Tidak diperhitungkan. Ya udah jangan hitung lagi. Jangan berhitung lagi bayar harga berapa mau saudara cicil. Jangan hitung lagi. Sudah diampuni, titik. Sudah ditutupi, titik. Sudah tidak diperhitungkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Itulah Tuhan lakukan. Itulah kasih. Kasih yang begitu besar. Yohanes 3:16 itu, saudara ya. Jadi saudara dan saya diampuni. Itu lakukan Tuhan kepada Adam. Itu lakukan kepada Daud. Itu lakukan Tuhan bagi saudara. Makanya saudara boleh mengalami kasih Tuhan. Berikutnya kita lihat lagi, saudara. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Kain. Di sini ada perbedaan 180 derajat, saudara. Dari Adam lalu ke Kain. Adam melakukan kesalahan, Kain juga melakukan kesalahan. Tapi Adam menerima kasih Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan oleh Kain. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Kain, Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, saudara ya. Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya loh. Tuhan tetap, karena ini si Kain ini sudah di ujung suatu kecelakaan yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan ini belum terjadi. Masih rencana, masih planning, saudara. Masih di hatinya, saudara. Makanya mukanya menjadi muram. Jadi kalau orang muka muram itu karena tidak berbuat baik ternyata. Tapi sini mukanya berseri-seri karena semua berbuat baik. Amin ya. Oke, saudara. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa mulai dari Adam, kan, karena satu orang Adam berdosa, semua manusia berdosa termasuk Kain. Dan dosa itu Alkitab mengatakan sangat menggoda. Jadi kalau sangat menggoda berarti ada orang yang tergoda. Namun saudara, ada hal yang lebih bagus lagi di sana. Walaupun dosa itu sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kasih itu mengalahkan dosa. Kamu harus berkuasa atasnya. Apakah yang bisa mengalahkan dosa? Ya, kasih. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, walaupun Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada Adam, responnya lah yang menentukan. Tapi Kain menolak kasih Tuhan. Sehingga dia harus membunuh adiknya sendiri yang namanya Habel. Lalu dia pergi. Bukannya datang pada Tuhan. Tuhan sudah datang pada dia, bukan disambut, tapi malah dia pergi ke Nod. Nod itu seperti gabus. Kalau gabus sudah taruh di air, dia akan mengambang kemana saja di bawah angin. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya gitu-gitu aja dia. Mengambang hidupnya, saudara. Banyak Kristen yang mengambang kan? Loncat sana, loncat sini, loncat sana, mengambang. Iya saudara ya. Lama-lama mending masih mengambang. Lama-lama bisa tenggelam di lautan ya. Jadi saudara, ini dia. Jadi Kain menolak kasih Tuhan. Tuhan sayang sama Kain. Tuhan sayang, dia mau supaya Kain juga mengalami kasih dan diselamatkan. Tapi Kain ini ya, dia udah lari dari hadapan Tuhan. Pun demikian, Tuhan masih tetap melindungi dia. Walaupun ada orang yang akan berbuat jahat, Tuhan bilang akan dibalaskan 7 kali lipat. Berikutnya kita lihat lagi saudara. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada dunia. Jadi selesai dulu ya, dunia. Sekarang dunia ini secara global, secara universal. Seluruh bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang beragam agama, bahkan sampai ada yang ateis, saudara. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada dunia dan itu sudah dideklar di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah bukan untuk orang Israel, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Karena tidak ada Kristen
Sesungguhnya bukan Kristen yang ditujukan maksud saya. Tetapi saudara, semua bangsa, seluruh dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Coba, hebat sekali. Orang Farisi, ahli Taurat, orang agamawi memposisikan dirinya lebih hebat dari Tuhan. Mereka berani menghakimi padahal mereka sendiri juga orang berdosa. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk membebaskan, untuk mengampuni, saudara. Yang menerima kasih Tuhan. Jadi ada yang menerima. Yang menerima kasih Tuhan itu mereka menerima hidup yang kekal. Ya. Jadi orang-orang di dunia ini dari agama manapun dia, saudara ya, tidak harus datang di gereja. Orang-orang di seluruh dunia ini yang menerima kasih Tuhan, maka dia memiliki hidup yang kekal, menerima kehidupan yang kekal, dan menerima berkat kerajaan sorga. Karena di luar kasih Tuhan tidak ada kehidupan yang kekal dan tidak ada berkat kerajaan sorga. Yang ada kebinasaan dan yang ada adalah berkat dari kerajaan-kerajaan dunia ini, saudara ya. Jadi kasih Tuhan ditunjukkan kepada dunia. Namun ada yang menerima dan selanjutnya ada lagi yang menolak. Mari kita lihat berikutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa dunia ini. Nah gitu saudara ya. Jadi darah Yesus itu lebih daripada cukup untuk membayar hutang dosa seluruh manusia di dunia ini yang sudah ada, yang ada sekarang dan yang akan datang lagi. Allah telah menebus dunia ini melalui pengorbanan Kristus ya. Jadi setiap orang yang percaya dan menerima kasih Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya menerima kasih Tuhan, mereka yang beroleh hidup yang kekal. Yesus datang sekali lagi bukan untuk menghakimi, tapi dia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Namun agamawi akan menghukum orang berdosa dan menghakimi orang berdosa. Saudara selalu mendengarkan kabar baik bagaimana kasih Tuhan selalu terus mengejar dan memenuhi kehidupan saudara. Selanjutnya akan kita lihat lagi. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi ada dua kelompok manusia di bumi ini. Ada yang percaya itu artinya menerima. Jangan berhenti hanya percaya, tapi menerima. Bahasa Alkitab kalau percaya, dia menerima. Siapa yang percaya dan menerima, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Ada yang tidak percaya berarti menolak. Sama. Tidak percaya berarti menolak kasih Tuhan. Barang siapa percaya, dia menerima kasihnya, tidak akan dihukum. Percaya berarti menerima kasih Tuhan. Barang siapa tidak percaya berarti dia menolak kasih Tuhan. Menolak kasih Tuhan berarti dia percaya kepada perbuatannya. Percaya kepada usahanya. Percaya kepada doktrin, pengajaran yang sudah dia terima selama ini. Itulah yang terus dibangun dalam kehidupannya untuk mencapai Tuhan. Seperti orang membangun menara Babel. Untuk mencapai ke langit, saudara ya. Dan orang yang tidak percaya, yang menolak kasih Tuhan ini, mereka sudah berada di bawah hukuman. Berada di bawah hukuman. Jadi bukan Tuhan lagi yang menghukum. Tapi mereka lah yang membawa diri mereka berada di bawah hukuman. Karena memang akibat dosa mulai dari Adam, semua manusia berada di bawah hukuman. Tapi Kristus telah datang. Ayat pertama kita baca, karena Yesus telah mati ketika kita bisa berdosa, mengambil alih hukuman saudara dan saya. Sehingga kita yang telah berada di bawah hukuman tadi, dibawa keluar dari hukuman itu. Berarti tidak lagi berada di bawah hukuman. Ini bukan masalah dosa lagi yang kita bahas sebenarnya saudara. Orang yang mengerti kasih Tuhan tidak berkecimpung di dalam dosa. Tetapi berkecimpung di dalam percaya atau tidak. Saudara. Jadi manusia berada di bawah hukuman bukan karena dosa. Saya ulangi, manusia binasa masuk neraka bukan karena dosa. Tapi karena tidak percaya atau menolak kasih Tuhan. Dosa sudah selesai dibayar. Sudah selesai. Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Yesus dimengerti oleh orang.
Butuh pewahyuan untuk menangkap apa yang dimaksudkan Tuhan bagi saudara saya. Jadi dosa bukan itu lagi membawa manusia ke neraka, tetapi ketidakpercayaan mereka karena menolak kasih Tuhan. Sangat mudah sekali. Karena kalau kita mau berhitung transaksi pembayaran dosa kita terlalu banyak, ya toh. Dalam doa, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak sengaja. Lebih banyak mana yang disengaja yang tidak disengaja. Waduh, susah kita menghitung. Ada yang diingat, ada yang tidak diingat, saudara. Tapi darah Yesus sudah membasuhnya, saudara ya. Jadi ada dua nih. Ada yang percaya, menerima kasih Tuhan, diselamatkan. Ada yang menolak kasih Tuhan dan dia tetap berada di bawah penghukuman. Biarlah mereka segera percaya dan menerima. Haleluya. Berikutnya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang kaya yang agamawi. Ini melambangkan orang-orang yang selalu mengandalkan usahanya, perbuatannya, yang merasa sudah melayani, sudah melakukan dengan baik, saudara, sesuai dengan apa yang diajarkan pemimpin-pemimpinnya. Bahkan dia sendiri pun seorang pemimpin ini sebenarnya. Di dalam Markus 10 ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini seorang pemimpin yang kaya, saudara, dan dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia sudah melakukannya semuanya menurut dia. Lalu Yesus katakan, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Bayangkan saudara, harta di sorga dengan harta di bumi. Susah dibandingkan. Dia masih kaya cuma di bumi doang. Padahal Tuhan bilang kau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang ini? Menolak kasih Tuhan. Apakah Tuhan sayang? Sangat sayang. Jadi tidak ada membedakan, oh kalau orang miskin diselamatkan. Orang kaya tidak. Tidak ada kaya miskin. Tidak ada darah biru, darah merah, darah ungu atau apapun. Seperti yang sudah disampaikan saudara ya. Semua Tuhan cinta, Tuhan sayang. Kulit putih, hitam, merah, rambut keriting, lurus, ikal. Semua dicintai Tuhan saudara ya. Tapi orang ini menolak kasih Tuhan. Kenapa? Karena masih terikat dengan mindsetnya. Dari paradigma agamawinya saudara. Dia pikir dengan perbuatan baiknya lah dia beroleh hidup yang kekal. Jadi ada lagi yang kurang. 1, 2, 3 lagi. Saya akan lakukan terus. Saya akan kerjakan semampu saya. Saya akan lakukan yang terbaik. I will do the best. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa. Saudara hanya bisa menerima yang terbaik. Karena kalau kita menerima yang terbaik, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Yudas. Kita tahu Yudas Iskariot, salah seorang dari murid yang 12 itu saudara. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada murid ini juga saudara ya. Gak usah bingung, udah dipilih kok masih bisa melenceng. Ya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi yang terpilih ini juga masih ada yang menolak saudara ya. Buktinya Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di sini Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Yudas. Yudas, memang anak manusia akan diserahkan. Tapi kan tidak harus Yudas. Nanti ada pertanyaan lagi. Kalau Yudas gak serahkan, Yesus gak jadi disalib. Itu saudara, Tuhan punya banyak cara. Tidak harus Yudas. Tuhan tidak menghendaki Yudas yang akan menyerahkan dia. Ya. Tapi Yudas memilih jalan itu. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dengan hati yang sangat sedih. Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Jadi 11 murid itu, mulai Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya, berkata kepada Yesus satu demi satu dan berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku Tuhan. Loh, kok bisa setegak itu? Kami ini sudah dimuridkan 3,5 tahun tapi harus mengkhianati, harus menyerahkan Yesus. Musuh dalam selimut. Sedih mereka dan memang faktanya bukan mereka. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Dan Yudas tidak mau kalah juga. Yudas yang hendak menyerahkan dia, ia menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Ikut lu kau mengatakan, bukan aku ya Rabi. Tapi saudara temukan dong, ada perbedaan jawabannya. 11 murid mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Tapi Yudas mengatakan, bukan aku ya Rabi. Makanya Yudas itu belum lahir, baru belum menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya bisa dia mengkhianati Yesus. Semuanya sudah.
Selebihnya yang 11 itu sudah saudara. Walaupun mereka punya kekurangan, kelemahan, kegagalan, masih pakai pikiran sendiri di dalam perjalanan pelayanan mereka. Ketika Yesus menantang berikan mereka makan 5.000 orang ini, di mana kita beli roti sebanyak itu dan kita nggak punya uang juga yang cukup untuk itu. Masih pakai pikiran, aku tidak percaya sebelum aku melihat lubang di tangannya, kata Thomas. Tapi mereka tetap sudah memiliki keselamatan itu saudara. Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Bukankah sudah jelas? Engkaulah orangnya. Kalau Yudas langsung sadar pada saat itu, ya berubah lagi ceritanya. Tapi kan kita tidak bisa berandai-andai saudara. Ini mau menjelaskan bahwa Tuhan sayang sama Yudas. Yudas menolak kasih Tuhan. Jadi membuat dia binasa apa? Dia menolak kasih Tuhan. Dia menolak kasih Tuhan. Dia menolak kasih Tuhan saudara. Itulah dosa sebenarnya. Jadi Yudas gak pernah selamat dan belum pernah menerima keselamatan. Karena dia sendiri menolak kasih Tuhan. Dan dia tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Rabi. Guru, master. Oke? Kita lihat berikutnya saudara. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Petrus. Nah, Petrus, Yohanes 21 ayat 17. Kita tahu kisah Petrus saudara ya. Yang menggebu-gebu. Yang juga mengatakan bahwa walaupun semua mereka menyangkal engkau, tapi beta sekali-kali tidak menyangkal engkau. Apa katamu Petrus? Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan terjadi saudara. Petrus menyangkal, kembali ke perahunya, meninggalkan Yesus. Tapi kalau sudah mengalami keselamatan, keselamatan itu akan tetap dijaga oleh Tuhan sendiri. Lihat bagaimana akhir kehidupan Petrus yang terus mengalami kasih dan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saya tidak baca ayat demi ayat kepanjangan saudara. Jadi ada 3 kali Yesus bertanya kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi domba siapa yang digembalakan? Domba Tuhan. Makanya ini kita dari sini bukan dombanya seseorang ya. Bukan jemaatnya manusia. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Keliru, kepleset kalau pendeta ngaku orang-orang yang datang di pelayanannya itu adalah jemaatnya, itu adalah domba-dombanya. Itu jemaat Tuhan dan itu domba-dombanya Tuhan. Petrus ngerti itu saudara. Bahwa itu bukan domba dia sehingga tidak seenaknya dia melakukan itu. Nah, Petrus menerima kasih Tuhan. Orang menerima kasih Tuhan dia akan bisa mengasihi. Setelah Petrus menerima kasih Tuhan yang lebih besar lagi dalam hidupnya, disitulah Tuhan mempercayakan kepada dia untuk menggembalakan domba-domba, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk memberi makan mereka, untuk memuridkan mereka, saudara. Disitulah Petrus benar-benar sudah menjadi murid. Sebelumnya masih labil. Tapi di titik ini, di mana kitab Yohanes Injil juga sekaligus ditutup dengan kisah Petrus, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan lebih besar, sehingga dia bisa mengasihi seorang dengan yang lain. Sehingga dia bisa menggembalakan, memuridkan jiwa-jiwa, membawa domba-domba kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dia. Inilah Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Petrus. Kesimpulannya saudara. Slide berikutnya adalah Tuhan menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Jadi ada 3 nih. Seperti minggu lalu kan. Anak-anak masuk dulu ke istana. Terus didandani untuk jadi mempelai. Terus jadi murid untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Anak-anak dulu nih yang melihat kasih Tuhan. Kalau orang dunia belum bisa, hanya anak-anak Tuhan yang bisa. Kalau orang sudah bisa melihat kasih Tuhan berarti dia sudah anak Tuhan. 1 Yohanes 3:1, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jalannya berbeda. Jalan dunia, jalan agama itu berbeda.
dengan jalan kasih Tuhan. Makanya dunia gak kenal kita. Aneh benar saudara ya. Banyak orang menyangka jalannya lurus. Itu semua orang gak mau jalannya lurus. Padahal ujungnya di mana nanti saudara. Dan saudara yang dikatakan aneh jalan kita ini sehingga tidak dikenal dunia. Saudara udah tahu di mana akhir kehidupan saudara. Bahkan saat ini pun saudara sudah tahu, saudara ada di mana. Saudara ada di dalam Tuhan, di dalam kerajaan sorga, bahkan di Yerusalem baru yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap saudara yang percaya pada Tuhan. Jadi lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Anak-anak Tuhan itu bisa melihat kasih Tuhan. Anak-anak. Coba kalau anak-anak di rumah ya, apa-apa aja dikasih orang tua bisa dilihat kan. Mau naik kelas, beli sepatu baru, beli tas baru, dia dilihat, dia terima, senang dia, senang. Itulah anak-anak Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih yang begitu besar. Iya, dia terima, senang, happy, lompat-lompat ibadah, masih anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ekspresinya meluap-luap, senang banget. Itu saudara, anak-anak sudah mendapatkan, melihat kasih Tuhan dan menerima kasih Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Namun selanjutnya, siapa lagi yang menerima kasih Tuhan ini? Next. Ya, Tuhan menunjukkan kasihnya kepada mempelainya. Ya, kalau di dalam Yohanes dikatakan anak-anak, orang muda, bapak-bapak. Ya kan? Orang muda yang sudah dewasa, itulah yang menikah. Itu mempelai ya saudara ya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada mempelainya. 1 Yohanes 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Sulitkah mengerti kasih Tuhan? Jangan membuat definisi sendiri akan kasih Tuhan. Tapi Alkitab sudah menjelaskan. Apakah itu kasih? Apakah arti kasih? Apakah definisi kasih? Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Jadi versi dari Tuhan, definisi kasih bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tapi dari agama, kitalah yang mengasihi Tuhan. Hukum Taurat mengajarkan kita yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, akal budi, kekuatan, segenap jiwamu. Tapi gagal. Karena kita tidak punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Tapi ketika saudara menerima kasih Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi Tuhan. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda. Kasih Tuhan itu kita menerima sumbernya dari atas. Tapi agama itu perbuatan apapun dan sebaik apapun, sesempurna apapun, itu sumbernya dari bawah. Namanya dari bawah, tidak sempurna. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa, dari atas. Dari Bapa segala terang saudara ya. Jadi apakah definisi kasih? Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Nah kalau saya sudah dikasihi Tuhan, berarti saya mengasihi Tuhan dong. Bukankah begitu mempelai? Ada yang baru pemberkatan kan di sini, tim musik. Ketika mereka itu karena sudah ngerti, waktu si laki-laki mengatakan cintanya, dia udah yakin, dia ngerti, oh iya dia cinta saya ya. I love you. Lalu dia bilang, mikir dulu, kasih aku waktu ya. Udah 3 bulan ditunggu, 3 bulan lagi. Setelah itu, I love you too. Kapan kau lamar aku? Wih. Jadi saudara, udah ngerti. Kalau anak-anak belum, anak-anak cuma nerima doang. nerima, udah lihat, terima. Pokoknya apa aja dilihat terima. Padahal bukan punya dia, punya papanya, punya mamanya juga sama dia saudara. Tapi kalau udah dia saudara mempelai, dia udah ngerti kasih Tuhan. Dan dia sudah mengerti untuk membalas kasih Tuhan, masih di situ. Pokoknya aku udah jadi mempelai, indah sekali, ku ingin tetap di sini. Aku gak mau terganggu dengan orang lain, pokoknya aku udah eksklusif lah. Namanya mempelai, dia tetap ada di pelaminan, ada di istana gitu saudara ya. Gak mau keluar. Nah saudara, mempelai Kristus itu bisa mengerti kasih Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan. Tapi tidak cukup hanya di situ. Kau sudah menerima kasihku, lalu mengasihi aku, ada satu lagi yang sudah terus dikhotbahkan di tempat ini lebih rinci ya. Apa itu? Tuhan menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Nah ini saudara ya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya.
Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara, ada satu penekanan lagi. Ada penegasan dari Tuhan. Kalau engkau sudah mengasihi aku, itu bagus karena engkau sudah menerima kasihku. Tapi tidak berhenti hanya mengasihi aku, kata Tuhan. Engkau harus mengasihi orang lain. Engkau harus mengasihi saudaramu. Engkau harus mengasihi sesamamu. Engkau harus bawa kabar baik ini kepada orang lain. Bukankah itu yang dipesankan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke sorga di dalam amanat agung Matius pasal 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, sampai pada kesudahan zaman. Itu membuat kita takut, itu membuat kita tidak takut saudara ya. Walaupun terjadi akhir zaman, masa penderitaan, antikris dan seterusnya, karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita ya? Jadi aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berarti ini belum kamu mengasihi. Sama seperti Petrus. Kau bilang kau mengasihi aku, buktinya kau sangkal. Belum. Masih anak aja udah nerima. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu Petrus, tapi Bapakku sendiri. Udah kan? Justru setelah dia melihat kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, nextnya dia menyangkal. Jadi tidak berhenti hanya di situ. Bagaimana kau bisa mengatakan kau mengasihi aku kalau kau tidak mengasihi sesamamu? Jadi kasih itu salib, saudara, itu ada dua garis. Dari Tuhan ke kita, dari Tuhan ke kita dan ke sesama kita. Ya, dari Tuhan ke saya di bawah, baru dari Tuhan saya lagi ke kiri, ke kanan. Itulah namanya seorang murid, saudara. Dan ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi murid sudah mendapat perintah. Kalau anak-anak kan susah diperintah. Dikasih tugas dikit aja langsung minta upah. Itu bersihkan ini. Tapi kasih apa? Beli apa nanti? Biasalah anak-anak saudara ya. Mempelai ya menikmati. Ada yang melayanin gitu. Ada dayang-dayangnya. Masih sebatas di situ dia. Pokoknya dia udah nyaman lah, udah hidup di luar, udah di dalam kasih Tuhan, tidak terkontaminasi lagi. Tapi saudaraku, kita harus sampai kepada menjadi murid ini. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ada kata harus, bukan paksaan. Harus itu akan mengalir. Karena kasih itu saudara terima gratis, maka akan mengalir. Dan ayat terakhir saudara dalam Yohanes yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Siapakah yang bisa melakukan ini? Murid-murid Kristus. Siapakah murid-murid Kristus? Mereka bisa mengasihi orang lain. Siapakah murid-murid Kristus? Mereka menjadi berkat bagi orang lain. Mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam segala hal kehidupan ini. Bisa menjadi contoh, menjadi patron. Baik memberikan teladan, memberikan nasihat, memberikan support. Bahkan juga dukungan-dukungan yang lainnya saudara.
baik moral, spiritual maupun finansial, semuanya itulah yang disebut murid-murid Kristus. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi jangan berhenti, saudara hanya menerima saja. Kesimpulannya tadi ada 3 kelompok. Anak-anak Tuhan bisa melihat kasih Tuhan dan menerimanya. Tapi saudara, mempelai Tuhan bisa menerima kasih Tuhan dan bisa juga mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, murid-murid Kristus yang dikasihi akan mengasihi sesamanya. Sehingga kabar baik ini tidak bisa diikat, tidak bisa dikekang, akan berlari, akan tersiar lewat kita sebagai murid-muridnya. Sampai bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Kalau Injil Kristus diberitakan, kalau kasih Tuhan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada siang hari ini Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan kami telah menerima kasih-Mu. Kami melihat kasih-Mu, kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kami yang telah dikasihi sehingga kami bisa mengasihi Tuhan.